bermanfaat. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai upaya perlindungan hukum kepada wartawan dari tindak kekerasan pada saat menjalankan tugas jurnalistik. Untuk materi pertama yaitu latar belakang perlindungan hukum kepada wartawan dari tindakan kekerasan. Karena kekerasan terhadap wartawan belakangan ini sering terjadi di Indonesia. Padahal di masa sekarang, Indonesia telah masuk ke dalam masa kebebasan pers. Dalam masa reformasi ini, pers di Indonesia memiliki kebebasan yang sangat luas dibandingkan masa Orde Baru. Dengan berakhirnya masa referensi pemerintahan Orde Baru dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang suatu peristiwa yang sedang terjadi. Namun, demikian lahirnya kebebasan pers ini diikuti pula dengan meningkatnya ancaman keamanan terhadap pekerjaan pers, termasuk para wartawan. Hal ini terbukti dari semakin banyaknya kasus tindakan kekerasan terhadap wartawan, padahal seharusnya dalam menjalankan tugas jurnalistik, wartawan mendapatkan perlindungan dari yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai pokok permasalahan. Poin pertama, tindakan kekerasan apa saja yang sering terjadi kepada wartawan pada saat menjalankan tugas jurnalistik di lapangan. Kedua, bagaimana akibat dari tindakan kekerasan kepada wartawan yang sedang menjalankan tugas jurnalistik. Poin ketiga, upaya apa saja yang dilakukan apabila terjadi tindakan kekerasan kepada wartawan pada saat menjalankan tugas jurnalistik. Untuk slide selanjutnya yaitu hasil pembahasan dari pokok permasalahan yang dibahas sebelumnya. Untuk poin pertama, tindakan kekerasan apa saja yang sering terjadi kepada wartawan pada saat menjalankan tugasnya di lapangan. Bentuk tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat dalam kasus ini berbagai macam, meskipun tidak sampai menyebabkan korban meninggal. Namun, tindakan kekerasan yang berupa pemukulan kepada beberapa wartawan ini seperti pencekikan kepada wartawan serta perampasan kamera yang dilakukan oleh aparat merupakan bentuk pelanggaran dan pertentangan dengan Undang-Undang Pers, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 khususnya pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Hal ini seharusnya tidak perlu terjadi jika aparat penegak hukum mengerti dengan pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Karena pemukulan, pencekikan, dan perampasan merupakan suatu tindakan pidana. Meskipun yang dihadapi bukanlah seorang wartawan, tindakan tersebut sudah merupakan tindakan pidana, apalagi jika dilakukan kepada seorang wartawan yang jelas-jelas terlindungi oleh undang-undang dalam menjalankan profesi jurnalistiknya. Poin kedua, yaitu akibat tindakan kekerasan terhadap wartawan yang sedang menjalankan tugas jurnalistik. Akibat yang melakukan kejahatan, pelaku juga sering kali mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat karena dianggap telah merusak norma sosial, bahkan norma agama, atau akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang kehendaknya oleh pelaku dan diatur oleh hukum. Pertama, akibat hukum bagi pelaku, orang yang melakukan kejahatan. Sebagai pihak yang melakukan perbuatan kejahatan, pelaku dianggap sebagai orang yang menimbulkan kerugian bagi korban, keluarga korban, dan masyarakat. Poin kedua, akibat hukum bagi korban, yaitu korban seorang yang mengalami secara langsung perbuatan jahat. Perbuatan jahat dapat mengakibatkan kerugian, yaitu penderitaan bahkan kehilangan nyawa. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan adalah seorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindakan pidana. Poin ketiga,
Upaya yang dilakukan biasanya bermacam-macam, mulai dari mediasi hingga menempuh jalur hukum. Upaya yang dapat dilakukan oleh aparat insan pers apabila terjadinya tindakan kekerasan, itulah yang nantinya akan kita cari tahu, baik upaya mediasi yang dilakukan oleh para pelaku tindakan kekerasan hingga upaya melakukan jalur hukum yang dilakukan oleh para wartawan maupun perusahaan pers. Upaya yang dilakukan oleh instansi pers sebagai tempat wartawan bernaung sendiri, yaitu dengan melakukan pendampingan kepada wartawan yang mengalami tindakan kekerasan saat melakukan pelaporan. Upaya-upaya ini harus diimbangi dengan peran serta dari aparat hukum dan masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang sadar dan taat akan hukum, sehingga tidak terjadi lagi main hakim sendiri, baik yang dilakukan oknum perorangan dari masyarakat maupun oknum aparat penegak hukum terhadap wartawan. Hal ini dimaksudkan juga untuk memperbaiki citra dari aparat penegak hukum yang saat ini cenderung terkesan tidak percaya lagi oleh masyarakat. Next, untuk materi selanjutnya yaitu kesimpulan. Karya jurnalistik ini dapat dianggap bersifat melawan hukum. Dalam hal ini, jika karya yang dihasilkan jurnalis itu isinya mengandung unsur tindak pidana dan dipublikasikan, kelompok tindak pidana ini dikenal dengan istilah tindak pidana pers. Tindak pidana pers terdapat di dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lain di luar KUHP, seperti Undang-Undang ITE, jurnalis warga dapat dipayungi Undang-Undang Pers selama melakukan kegiatan jurnalistik, dan karya yang dihasilkan berdasarkan prinsip etika jurnalisme dan kode etik jurnalistik. Setiap orang dengan secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 akan dipidanakan dengan pidana penjara paling lama 2 tahun, denda paling banyak yaitu 500 juta. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu untuk saran, poin pertama yaitu penegakan hukum terhadap pelaku tindak kekerasan terhadap wartawan seharusnya diusut tuntas agar para pelaku mendapatkan efek jera, sehingga tidak akan ada lagi kasus tindakan kekerasan terhadap wartawan. Poin kedua, agar masyarakat bijak dalam bertindak guna masyarakat mendapatkan informasi yang lebih akurat dari seorang jurnalis. Untuk poin ketiga, wartawan yang akan turun meliput aksi demokrasi seharusnya mempersiapkan diri terlebih dahulu, mulai dari keamanan diri sendiri dan barang, koordinasi dengan pihak kepolisian, dan melengkapi diri dengan atribut pengenal. Untuk materi terakhir yaitu alasan kenapa saya mengambil judul pelindungan hukum terhadap wartawan dari tindakan kekerasan, yaitu untuk mengetahui jenis-jenis kekerasan yang sering menimpa para wartawan yang sedang melaksanakan tugas jurnalis di lapangan. Karena kekerasan terhadap wartawan ini sering terjadi di dalam masyarakat, meski secara kuantitas jumlahnya ini tidak pernah diketahui secara pasti. Oleh karena itu, kekerasan ini agar bisa diusut dengan tuntas, agar para pelaku kekerasan bisa mendapatkan efek jera, karena bentuk kekerasan ini sering berbentuk kekerasan fisik, sehingga nantinya tidak akan ada lagi kasus kekerasan terhadap wartawan. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.